Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball HK yang sudah lama kita tunggu-tunggu akhirnya telah rilis kembali dengan cerita yang lebih seru. Pertarungan sengit terus berlangsung antara Gohan melawan Sun Wukong, dimana dengan perubahan mistiknya Gohan belum mampu untuk bisa mengalahkan Wukong yang memiliki tubuh sekeras baja. Dan kemudian ketika Gohan berhasil bangkit dan berbalik, dia sudah melihat Sun Wukong tepat di depannya, yang dengan tangan disilangkan dalam posisi yang hanya menunjukkan kecongakan dan keunggulannya atas Gohan. Setelah itu, Wukong kembali melakukan serangan pada Gohan untuk mendaratkan pukulan pada Gohan sekali lagi. Dan nampak pukulan itu menembus Gohan sampai merobek pakaian Gohan yang berat. Namun rupanya Wukong hanya menembus pakaian berbobot itu karena Gohan meninggalkannya. Gohan bergerak ke sampingnya untuk menghindar, membiarkan beban pakaian itu jatuh pada tangan Wukong. Setelah itu, Gohan bergerak ke belakang Wukong dengan kecepatan penuh untuk menyerang dari belakang, mengincar salah satu titik lemah kera itu. Gohan teringat bahwa Piccolo menggunakan cara yang sama persis kepadanya, dan itu juga berhasil sekarang. Dia merujuk pada pertandingan yang pernah dia lakukan dengan Piccolo pada bab 30, di mana Piccolo menipunya dengan cara yang sama, dan kemudian mendaratkan pukulan dari belakang yang membuat Gohan jadi pingsan. Dan Gohan yakin kalau cara seperti itu berhasil juga dia lakukan. Tapi rupanya pukulan Gohan malah bisa ditangkap kera itu, bahkan kera itu nggak perlu membalikkan tubuhnya untuk melakukannya. Sebaliknya, Wukong melemparkan tubuh Gohan melayang jauh, di mana tubuh Gohan berakhir menghantam pohon dalam kekuatan penuh. Setelah itu, Wukong menggunakan jubah Gohan yang berat untuk melawannya, yaitu melemparkannya ke arah Gohan dengan sangat kencang. Yang sontak saja, jubah itu menghantam tubuh Gohan yang menjepit tubuhnya ke pohon semakin keras. Dan setelah itu, Wukong bergerak menyerang Gohan dalam lompatan tinggi dan bersiap untuk melepaskan tendangan super nuklir Amerika Rusia. Gohan yang gak bisa menghindar sontak harus pasrah, tubuhnya dihantam tendangan itu, bahkan menembus pohon dan menghancurkannya sangat luar biasa dahsyat. Perlu kita ingat, benda-benda yang ada di alam surgawi lebih kuat dari yang ada di alam biasa. Jadi, jika tendangan itu membuat Gohan menerobos pohon, itu pasti adalah tendangan yang sangat hebat. Dan Gohan sendiri bukan hanya menerobos pohon, tapi dia juga terlempar jauh karena kekuatan pukulan itu meluncur di tanah sejauh beberapa meter. Gohan merasakan sakit yang tak tertahankan sampai berguling-guling di tanah dengan perasaan itu. Bahkan, Gohan sampai memuntahkan darah segar dan menderita kerusakan di dalam tubuhnya dari kekuatan kera itu. Tapi bahkan setelah melukai Gohan, Wukong merasa itu masih belum cukup. Menurut Wukong sendiri, tendangan itu harusnya cukup kuat untuk membunuh Gohan, merobeknya menjadi dua. Tapi ternyata tidak. Wukong bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan sebagian kekuatannya pada saat terakhir. Namun, Wukong memikirkan seseorang yang mungkin berada di sini. Tapi belum diberitahukan siapa orang yang kera itu pikirkan sekarang. Dan sekarang, Wukong memutuskan untuk mengabaikan orang itu untuk saat ini dan segera berjalan santai ke tempat Gohan lagi. Dia akan mengakhiri Gohan untuk selamanya karena Gohan adalah orang yang dia benci. Akan dia pastikan bahwa Gohan mati di tangannya. Dan saat mengetahui bahwa Wukong datang untuk membunuhnya sekarang, Gohan mulai menjadi sangat panik. Lawannya terlalu kuat dan Gohan sudah tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain. Dia harus menyerang kera itu dengan usaha dan tekad yang sekuat tenaga. Itu adalah satu-satunya kesempatannya. Jika tidak, maka Wukong yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Jadi, Gohan mulai mempersiapkan serangan terakhirnya yang tidak lain adalah teknik andalan ayahnya sendiri, yaitu Super Kamehameha. Sedangkan Wukong masih terus berjalan santai tanpa peduli Gohan mau melakukan apa. Namun, sebelum Gohan bisa melepaskan serangannya, Wukong tiba-tiba muncul tepat di depan wajah Gohan dengan kecepatan super hingga Gohan bahkan tidak dapat memprediksinya. Wukong mencengkram kepala Gohan dengan salah satu tangannya, menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa besar. Wukong mengatakan bahwa Gohan sangat lemah hingga kepalanya saja sangat rapuh seperti buah anggur di tangannya. Dan dia menambahkan bahwa orang lemah seperti Gohan tidak seharusnya menginjakan kakinya di dunia surgawi. Gohan nampak sangat menderita
karena cengkeraman itu dan benar-benar merasa kepalanya bisa pecah di tangan Wukong semudah memecahkan buah anggur. Tapi kemudian makhluk lain tiba-tiba muncul dalam siluet hitam. Makhluk itu melesat dalam kecepatan tinggi dan lalu melompat ke udara. Sampai kemudian makhluk itu sudah berada di belakang Wukong dengan kuda-kuda seperti iblis yang haus akan darah. Dan tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Makhluk itu diam-diam menyelinap di belakang Wukong, menjepit jari-jarinya seperti pinset dan mencabut sehelai rambut dari ekor Wukong. Dan hal ini membuat Wukong yang awalnya santai sontak menjerit kesakitan dengan apa yang sudah dia alami sekarang ini. Wukong langsung melepaskan kepala Gohan dan berteriak dengan lebih kesakitan. Wukong yang sebelumnya nampak begitu mengesankan kini melompat seperti kutu loncat sambil memegangi ekornya. Gohan yang awalnya menunduk kini menoleh dengan perasaan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kera itu. Dan nampak Gohan semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah merasuki kera itu. Karena sebelumnya Gohan hampir mati di tangannya. Sedangkan Wukong melupakan Gohan sejenak untuk fokus menoleh ke sana kemari mencari tahu siapa yang sudah berani mencabut bulu di ekornya. Namun tampaknya Wukong akhirnya tahu siapa pelakunya dan dia mulai berteriak agar bajingan itu menunjukkan dirinya sekarang. Sementara Gohan bertanya-tanya dengan siapa Wukong berbicara. Padahal Gohan tidak merasakan siapapun dan yakin cuma mereka berdua saja yang ada di tempat ini. Tapi pada saat itu juga yang membuat Gohan sangat terkejut, orang yang diajak bicara Wukong muncul tepat di belakangnya sambil menjulurkan lidahnya pada telinga Gohan. Menyadari hal tersebut, Gohan segera menoleh ke belakang untuk melihat siapa makhluk itu sebenarnya. Dan pada saat itulah Gohan baru menyadari bahwa ada seekor gadis kera yang kini menempel di punggungnya dengan senyuman nakal di wajahnya. Gohan sangat tercengang dan bertanya-tanya bagaimana kera betina itu bisa berada di belakangnya dan berpegangan seperti itu tanpa dia sadari. Gohan yakin bahwa kera betina ini juga pasti bukanlah makhluk biasa seperti halnya Wukong. Gohan segera menanyakan pada gadis kera itu siapa sebenarnya dia. Tapi dia bahkan tidak perlu menjawab karena Wukong meneriakkan namanya cukup keras yang dimana semua orang mendengarnya. Nama kera betina itu ternyata adalah Saruna, dimana Wukong marah kenapa Saruna malah menarik bulu di ekornya. Saruna menyadari bahwa Wukong benar-benar menjadi marah di belakangnya. Jadi Saruna segera melepaskan diri dari tubuh Gohan dan mulai berlari kabur. Dia menyuruh Wukong berhenti dan memanggilnya kera liar. Wukong segera mengejar perginya gadis itu dengan sangat marah sekali. Apalagi ketika Saruna terus mengejeknya membuat Wukong semakin menjadi sangat kesal dan terus mengejarnya. Dengan Saruna saat ini terus menjauh dengan perasaan panik, keduanya mulai berlari berputar-putar di sekitar Gohan yang benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Gohan gak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Kemudian Wukong melompat ke arah Saruna siap untuk menangkapnya dalam sergapan cepat. Tapi kemudian Saruna dengan cepat berbalik dan melepaskan sebuah energi sihir yang ketika mengenai Wukong sontak mengubahnya menjadi bayi kera. Wukong menjadi sangat terkejut kenapa tubuhnya menjadi kecil seperti ini sekarang. Dan tentu saja Wukong menjadi sangat marah ketika dia menyadari Saruna sudah melakukan hal ini padanya. Dan sepertinya ini bukanlah pertama kalinya Saruna melakukan ini pada Wukong. Saruna sampai berguling-guling senang di tanah dengan ketawanya yang gak bisa tertahankan. Saruna kembali meremehkan Wukong bahwa dia sudah bukan apa-apa setelah menjadi kera kecil sekarang ini. Tapi tiba-tiba Wukong langsung melompat kepada kepala Saruna dan menjenggut rambutnya hingga Saruna menjadi panik. Dan kemudian dia mulai berteriak bahwa Saruna akan berubah menjadi kera botak sekarang. Saruna nampak semakin panik karena kera cantik sepertinya gak mau kalau harus berkepala gundul. Sekarang Wukong yang tertawa meremehkan Saruna sambil terus mengacak-ngacak rambutnya. Sedangkan Gohan masih gak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan tidak percaya bahwa kera kecil yang menjambak rambut Saruna adalah kera sama yang sebelumnya bersikap serius dalam melawannya. Namun perhatian semua orang seketika teralihkan saat seseorang lain turun dari langit yang berteriak kepada mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi di bawah sana.
Dan ketika orang itu tiba, mereka bertiga langsung menjadi lebih serius sekarang. Begitu juga dengan Wukong dan Saruna yang sepertinya kenal dengan orang tersebut. Yang rupanya tidak lain itu adalah Yamoshi yang mendarat di dekat mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wukong dengan hormat memberikan salam pada Yamoshi yang menunjukkan bahwa Yamoshi adalah atasan baginya. Wukong meminta maaf pada Yamoshi karena berada dalam bentuk yang kekanak-kanakan itu. Dan dia mengatakan itu semuanya adalah karena perbuatan Saruna. Namun, Yamoshi tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia memang tidak terlihat seperti tipe orang yang hormat. Yamoshi cuma ingin tahu mengapa dia melihat ledakan energi datang dari area ini. Dan Gohan yang sudah teramat sangat kesal segera menuduh Wukong dan menceritakan bahwa itu adalah semua salahnya karena menyerangnya dan menjadikannya sebagai musuh. Di sini Wukong sedikit terkejut karena dia melihat Gohan ternyata sudah mengenal Yamoshi. Dan dia menanyakan apakah itu adalah kebenaran. Dan Yamoshi membenarkan bahwa mereka memang saling kenal dan Gohan sekarang berlatih di bawah pengawasannya. Selain itu, Pikkon mendapatkan izin untuk melatih beberapa manusia lain di alam surgawi ini. Nah, ketika Wukong mendengar ini, rahang bawahnya menjadi ternganga. Dia sangat malu dengan kekacauan yang sudah dia buat pada Gohan sebelumnya. Jadi, Wukong segera berlutut kepada Yamoshi untuk memohon maaf karena telah menyerang Gohan. Terlepas dari segalanya, Gohan yang baik hati menerima permintaan maaf itu dan tidak menyimpan dendam bahkan setelah hampir terbunuh beberapa kali. Sedangkan Yamoshi menjadi sedikit kesal karena Wukong sudah melakukan hal segila itu pada Gohan yang masih lemah. Padahal Yamoshi sudah mengingatkan Saruna bahwa akan ada manusia di dunia surgawi mereka. Tapi rupanya Saruna tidak memberitahu apapun pada Wukong dan menyimpan rahasia itu sendirian. Di saat melihat itu, Saruna cuma tertawa terbahak-bahak. Saruna sudah mengerjai Wukong karena dia ingin melihat Wukong mengacau kali ini. Dan sekarang rencananya itu kini sudah berhasil. Tapi Wukong yang kesal pada Saruna kemudian melompat kepada kepalanya dan menunjukkan kekesalannya. Dia akan mencabut semua rambut Saruna karena dengan ulah Saruna itu membuat Wukong hampir membunuh seorang tamu dari penjaga surgawi. Dan begitulah akhir cerita dari pertarungan Gohan melawan Dior atau Wukong dengan ending yang membahagiakan. Meskipun kita tahu kekuatan para anak buah Yamoshi begitu sangat kuat sekali, bahkan bukan level untuk Gohan sekarang. Jadi jika anak buahnya saja sudah sekuat itu, bagaimana kekuatan Yamoshi dalam bentuk Super Saiyan God sejatinya? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu lagi kelanjutannya ya. Paling cepat 2 minggu setelah video ini dirilis. Makin penasaran? Pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.